Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita kuliah ya di hukum acara peradilan tata usaha negara, di mana ada pun materi perkuliahan pada hari ini adalah upaya hukum luar biasa. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana upaya hukum biasa, yaitu dengan farzat perlawanan, ya, banding serta kasasi. Nah, di mana dalam hal ini di hukum acara, adapun yang dimaksudkan dengan upaya hukum luar biasa ini, itu yang pertama adalah dia sebenarnya hukum luar biasa ini dia istimewa, ya, karena yang pertama dia pertama peninjauan kembali PK, ya, ataupun request civil. Yang kedua itu upaya hukum luar biasa itu ada perlawanan pihak ketiga ataupun disebut dengan derden farzat. Nah, yang dimaksud dengan PK ini sendiri, ya, adapun dasarnya adalah pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita telusuri, ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, artinya sudah ingkrah, di mana proses bisa banding tadi sudah tidak diupayakan. Proses kasasi mungkin sudah ibaratkan lewat tenggang waktu, seperti itu yang mengakibatkan akhirnya putusan tersebut sudah ingkrah, atau misalnya sudah dijalani nih, ya, tingkat pertama di petun, baru ke PT, petun, baru tingkat kasasi, seperti itu. Nah, maka dalam hal ini, ya, karena kasasi itu sudah bersifat final, sudah bersifat mengikat, wajib dia berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum luar biasanya itu dengan cara peninjauan kembali ini, PK, seperti itu. Nah, pada pasal 77 ya, ayat 1 juga Undang-Undang 14 tahun 85 ya, disebutkan juga dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini, perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan agama ataupun di peradilan tata usaha negara digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum itu nanti pada pasal 67 sehingga pasal 75, ya. Nah, adapun sebenarnya alasan peninjauan kembali ini, ya, yang pertama adalah apabila adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan, ya, atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang di kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, seperti itu. Nah, artinya di sini saya jelaskan. Nah, terkait bukti yang disampaikan oleh pihak lawan itu, kita dapat melakukan terlebih dahulu itu apa ini? Pengaduan ataupun dalam hal ini dokumen palsu yang dilakukan oleh pihak lawan. Nah, di mana dokumen palsu itu sudah diputusi di tingkat pidana. Nah, jadi memang artinya di persidangan peradilan tata usaha negara yang diajukan pihak lawan kita itu, dokumennya itu seolah-olah asli, ya, di mana itu tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang dimaksudkan alasan dari yang tadi sudah saya paparkan. Yang kedua itu apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan. Nah, artinya di sini adalah novum, ya, bukti-bukti baru. Nah, waktu pada saat biasa itu dalam suatu perkara, ya, yang kita tangani, banyaknya terkadang di klien ini juga, di pihak-pihak ini juga, ya, itu mungkin lupa, ya, sehingga ada dokumen-dokumen yang selama ini itu tidak diketahui. Namun, ya, setiba sudah misalnya selesai perkara tersebut, baru ingat, baru misalnya muncul ibaratkannya dokumen tersebut mungkin dari seseorang atau dari orang lain, ya.
kedua pun ada juga ibaratkannya dari misalnya pihak ketiga itu tidak benar, merasa dirugikan. Nah, ini buktinya seperti ini, terdapatlah dokumen-dokumen baru seperti itu. Nah, itulah alasan-alasan terkait bagaimana adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu di persidangan dapat ditemukan itu tadi. Jadi ada bukti-bukti baru secara surat menyurat. Nah, yang ketiga, ya, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Nah, ini artinya, ya, misalnya yang digugat itu kita minta dalam petitum itu ABC, ya. Ternyata dalam putusan itu yang diputus itu ada ABCDE. Padahal yang kita minta dalam petitum itu ABC saja, seperti itu contohnya juga. Nah, ataupun ya itu tadi yang kita nggak memintakan DE begitu, tapi diputus yang si DE juga. Nah, ini hal ini juga yang menjadi alasan-alasan kita melakukan dapat peninjauan kembali. Nah, yang berikutnya, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Nah, jadi adapun petitum yang kita mohonkan itu tadi dalam suatu perkara peradilan tata usaha negara, ya, itu belum diputus, artinya belum diputus, tidak jelas, ya. Dia ditolaknya itu apa dasar dia? Apa ibarat dasar majelis hakim peradilan tata usaha negara itu menolaknya seperti itu, ya. Tidak ada ibaratkan dasar-dasar ibaratkannya menimbangnya majelis hakim itu apa. Nah, ini pun suatu yang dipertimbangkan dalam sebab-sebab, karena majelis hakim itu dalam memutuskan suatu pokok perkara itu tentu harus memiliki pertimbangan. Nah, inilah yang mendasari juga alasan-alasan mengapa peninjauan kembali itu ada. Yang berikutnya adalah apabila mengenai pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, ya, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga bisa dalam hal ini menjadi alasan, ya, karena pokok perkaranya sama, objek perkaranya sama, gitu kan, subjek perkaranya sama, tapi ada suatu hal yang sebenarnya ini sifatnya itu bertentangan. Nah, begitu. Ini pun juga menjadi suatu alasan mengapa bisa diajukannya ke peninjauan kembali. Nah, yang berikutnya adalah apabila dalam suatu putusan terdapat suatu khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, ini bisa karena kan namanya juga majelis hakim juga adalah seorang manusia biasa, tentu dalam hal ini mempunyai juga kelemahan ataupun kesalahan sebagai manusia ataupun khilafan. Jadi tidak selamanya itu bisa sempurna begitu. Nah, ini bisa terjadi, ya, tapi dalam hal ini mungkin ada nanti faktor yang sangat fatal terhadap karir dari hakim yang melakukan kekhilafan itu sendiri. Karena itu bisa diadukan seperti itu, karena sudah kode etik dari kehakiman juga sudah dilanggar misalnya. Nah, ini kekhilafan majelis hakim ini tentunya harus kita teliti dan jeli melihatnya seperti itu. Nah, jadi ada dalam poin-poin yang sebagaimana mungkin tercopasnya ataupun terkopinya, kita bilang copy paste dalam hal putusan-putusan yang sebelum-sebelumnya, melihat ibaratkannya permasalahannya hampir serupa seperti itu. Jadi agar cepat, ya, kita patut menduga majelis hakim ini mungkin melakukan copy paste seperti itu. Ternyata ada bagian-bagian ibaratkannya yang tidak termuat dalam suatu pokok perkara, tapi dimuatkan dalam hal demikian. Nah, ini menjadi kekhilafan majelis hakim. Ini hanya yang saya bilangkan ini contoh bagaimana kekhilafan majelis hakim ini. Nah, lain-lain contohnya itu bisa ada yang lainnya lagi. Nah, di dalam peninjauan kembali ini, ya, ada waktunya. Waktunya itu adalah 180 hari. Itu bisa saudara lihat di pasal 67, ya, Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, yang disebutkan pada angka 1 itu adalah
sejak diketahui kebohongan ataupun tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, artinya di sini misal nih ya, kita berperkara di petun. Nah, setelah putus itu kita tidak merasa puas karena kita ketahui bukti yang diajukan lawan misalnya tadi itu adalah berita bohong ataupun pemalsuan dokumen ya, 263 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melanggar ketentuan tersebut. Nah, jadi kita proses ya secara pidana. Di mana dalam hal ini proses pidana itu 3 bulan ya setelah kita sudah selesai, setelah diputus di petun, tapi 3 bulan lagi baru putus di misalnya kita bilang tingkat pidana. Nah, yang dimaksud ini adalah sejak kita ketahui ya kebohongan ataupun tipu muslihat itu sejak putusan hakim pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan pada sejak kita bilang putusan petun itu sendiri yang dimaksudkan dalam hal ini. Nah, jadi setelah kita ketahui, kita dapat, lalu kita ajukan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Pak, setelah putusan peradilan tata usaha negara itu ternyata baru termuat itu 1 tahun seperti itu. Nah, jadi misalnya tadi kan kita ambil contoh, dia memerlukan waktu dalam proses pidana itu sekitar 500 hari seperti itu ya, ataupun ya nggak usah sampai 500 hari, misal 200 hari seperti itu. Nah, ini sejak kita terima putusan dari tingkat pidana ini sendiri yang sudah ingkrah seperti itu, artinya sudah kita tunggu kan seperti itu kan, misalnya dari putuskan majelis hakim 14 hari misalnya seperti itu, makanya dia berkekuatan hukum tetap. Nah, begitu dia. Nah, yang berikutnya ya, pada angka 2-nya nanti itu disebabkan sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang. Contohnya begini, nah ini banyak terjadi ya. Misal pemerintah ini ya melakukan perbuatan cacat yuridis seperti itu kan. Nah, jadi tentu kita ambil contoh, dia melakukan hal tersebut itu di 2008. Nah, pada saat di 2008 itu ya, ketika pihak itu merasa keberatan, misalnya kita ambil contoh sudah melapen ataupun mengaspal dari contohnya tanahnya seperti itu tanpa seizin dia, tanpa adanya pembebasan. Nah, dalam hal ini ya kan belum ada nih diterima nih ya surat ketetapan ataupun segala macamnya. Jadi tidak diketahui oleh pihak yang dibilangkan mungkin alasan itu sisa dari pengaspalan di jalan umum itu yang kami berikan, kami aspal sisanya seperti itu karena di belakang pun ada rumah orang lain misalnya kan, karena dia menumpang lewat di jalan tersebut. Nah, ternyata pada 2019 ada gugatan secara perdata kan seperti itu. Nah, tiba-tiba kan turut tergugat itu kan termasuk itu ya, kalau dalam hal ini kan Dinas Pekerjaan Umum ya. Nah, pada persidangan perdata itu dikeluarkan ya bahwasannya itu sudah ada pada inventaris Pemkap seperti itu pada tahun 2008 dengan nomor sekian. Artinya di sini pun baru kita ketahui ya, kita baru ketahui hal tersebut. Nah, pada saat kejadian itu, padahal rentang waktunya itu ya sudah sangat panjang, misalnya seperti itu. Nah, ini pun juga menjadi bukti ya yang ditemukan ataupun surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah, yang dimaksud seperti itu. Nah, yang berikutnya yang disebut pada angka 346 sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang bersengketa. Nah, ini jelas ya, artinya berkekuatan hukum tetap itu sudah diketahui oleh yang bersengketa, sudah
diketahui ini para pihak seperti itu dan sudah sampai, itu sudah ada bukti terima dan lain hal sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah sejak disebut pada angka 5, sejak putusan yang terakhir pertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang bersengketa. Nah, setelah memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut, ya, Mahkamah Agung dapat memutuskan, ya, itu pada pasal 74 itu ya. Pertama itu tentu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut. Selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri sengketa, begitu. Yang kedua itu dia melakukan, kalau tadi dikabulkan tentu yang kedua adalah melakukan penolakan, ya. Penolakan permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan. Bisa kan? Karena dilihatnya alasan-alasan yang kita sampaikan itu mungkin, ya, dilihat pertimbangan dari Mahkamah Agung ini sendiri, dia itu tidak tepat seperti itu dan tidak termuat dari unsur alasan yang sudah kita paparkan tadi sebelumnya seperti itu. Nah, itulah dia yang dimaksudkan di mana dalam hal ini peninjauan kembali, ya. Adapun kita materi yang selanjutnya adalah terkait dardan farzet ataupun perlawanan pihak ketiga. Nah, kalau sebelumnya ya, ini jangan salah ya adik-adik ya. Ini kebanyakan nanti mahasiswa ini tidak mengerti nih apa itu farzet ataupun apa itu dardan farzet. Nah, jangan nanti disamakan karena itu satu kesatuan, satu hal yang berbeda, tidak sama. Nah, farzet yang kita ketahui adalah merupakan upaya hukum terhadap penetapan ataupun diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Nah, itu di mana dalam hal proses dismisal itu upaya hukum biasa farzet. Nah, sedangkan dardan farzet itu, ya, dasarnya pun 378 RV. Nah, ini terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga. Nah, maka ya otomatis pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Ini dia dardan farzet, perlawanan pihak ketiga. Contoh misalnya, ya, bersengketa sudah bersengketa. Ternyata putusan itu merugikan pihak ketiga. Nah, di mana ya waktu pada mereka sengketa, pihak ketiga ini kan tidak mengetahui ataupun dia tidak menjadi turut tergugat, misalnya seperti itu, ya. Nah, tentu pada putusan itu yang mengakibatkan dia merasa rugi, otomatis diberikanlah oleh hukum dia dapat melakukan perlawanan pihak ketiga atas putusan tersebut. Seperti itu. Ini sebenarnya adalah untuk menjunjung tinggi suatu nilai keadilan seperti itu. Nah, karena ya walaupun sebenarnya hakim peradilan tata usaha negara itu bersifat aktif, tapi kan hal ini diketahui pada pihak-pihak pun tidak selamanya itu berbicara jujur seperti itu. Nah, ada oknum-oknum juga ataupun pihak-pihak yang dalam bersengketa juga ada melakukan suatu kebohongan seperti itu, tidak ibaratkannya menceritakan hal yang sebenarnya. Nah, karena untuk suatu perkara itu dengan iming-iming memperjuangkan suatu kemenangan misalnya, akhirnya menyebabkan kerugian pihak orang lain ataupun pihak ketiga. Nah, inilah upaya pihak ketiga, perlawanan pihak ketiga ataupun dardan farzet ini sendiri dapat diajukan. Nah, kita next itu merupakan upaya hukum luar biasa. Nah, ini ada materi selanjutnya itu terkait rehabilitasi ya. Rehabilitasi ini ya merupakan apabila ya orang ataupun badan hukum ya, naterlah person ataupun reh person ini ya merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tun yang disengketakan itu dinyatakan batal ataupun tidak sah ya, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Itu pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 9 tahun 2004. Nah, di sini perlu diingat
ya, perhatikan adik, bahwa hanya dalam sengketa kepegawaian saja yang dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. Nah, karena sangkutannya adalah karena dirugikan kalau misalnya dijadikan ibaratkannya dia itu diputus, dia tidak lagi seorang PNS, tidak lagi seorang pegawai seperti itu, ternyata yang dilakukan dia nggak ada melakukan hal tersebut. Nah, otomatis dalam hal ini kan dia merasa itu merugikan dirinya sendiri, dan dia dapat membuktikan bahwasannya apa yang dituduhkan kepada dirinya itu ya tidak benar seperti itu dengan dasar yang dia milikinya. Nah, kalau misalnya dikabulkan, otomatis harus dikembalikan, dia direhabilitasi. Itu lihat nanti saudara pasal penjelasan ya, pasal 53. Nah, definisi dari rehabilitasi ini ya diberikan untuk pertama adalah pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, ya, pegawai. Nah, sebelum ada keputusan yang disengketakan, artinya dikembalikan dia seperti semula. Nah, ini dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan dan harkatnya sebagai pegawai negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan pengadilan jabatan tersebut ternyata telah terisi oleh pejabat lain. Ya, bisa terjadi seperti itu, bisa dikarenakan pada suatu proses ketika dia dituduhkan dengan suatu tindakan seperti itu, biasanya penguasa melakukan pemecatan secara tidak patut seperti itu. Padahal dia ibaratkan kinerjanya baik. Nah, karena ibaratkan dari something wrong, ya, ada sesuatu hal, maka pejabat itu memecat dia seperti itu dan memberhentikan dia mungkin secara tidak hormat dengan alasan-alasan yang sebenarnya diada-ada ataupun mengada-ngada. Nah, jadi otomatis proses itu kan memiliki waktu yang panjang, di mana jabatan semula dia itu sudah diisi oleh orang lain. Nah, jadi ini sebenarnya kalaupun misalnya dimungkinkan dia wajib dikembalikan. Tapi ya, apabila tidak dimungkinkan, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat, ya, dapat ditempuh. Nah, itu sesuai dengan pasal 117 Undang-Undang 5 tahun 86. Itu ada kompensasi. Jadi ditunggu dia kapan memang ibaratnya ada formasi tersebut yang dia memang setingkat pada dia sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam hal gugatan dikabulkan, ya, maka dalam putusan pengadilan tun tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan keputusan tun. Kewajiban tersebut berupa yang pertama, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Kedua, ya, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tun yang baru. Ya, yang ketiga, penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan didasarkan pada tidak terbitnya atau tidak dikeluarkannya keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. Itu ada tiga yang tadi ada tiga yang bisa diberikan oleh kewajiban, ya, tiga kewajiban itu tadi. Nah, rehabilitasi dalam putusan pengadilan tun ini sendiri merupakan salah satu kewajiban yang dapat ditetapkan untuk dilakukan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan menyangkut kepegawaian dikabulkan. Jadi memang harus direhabilitasi. Nah, begitulah dia pengertian dari rehabilitasi ini. Demikian ya perkuliahan kita pada hari ini, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kita semua.